gimana mau gitu kan, gimana anak itu oh iya Umi mau, enggak, dia malah ih serem banget sih, gak mau nolak gitu iya ya. gitu, mendengarkan hafalan, mendengarkan Al-Quran begitu ya, jadi dia tutup telinga gitu. Tapi kan ketika kita berceria, senang begitu ya, bahagia, ayo ke sini anak-anak kita menghafal yuk gitu kan. Jadi memang dengan metode menyenangkan seperti itu, satu aja itu alat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Latifuddin di acara Talkshow Kepala Unit Yayasan Al-Muhajirin. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari unit termuda yaitu Daycare Al-Muhajirin. Sudah ada Bu Mida di sini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Alatif. Kalau daycare karena ngasuh anak-anak jadi terlihat muda terus ya. Oh, subhanallah. Senang terus. Senang terus. Alhamdulillah. Ibu kalau boleh tahu udah berapa tahun nih daycare Al-Muhajirin Kampus 2 ya kalau nggak salah? Daycare Qur'ani ya. Daycare Qur'ani. Oke. Karena kan memang kenapa ada Qur'aninya? Karena di situ kita ingin ada beda gitu ya. Daycare atau TPA ya, tempat penitipan anak. Iya. Alhamdulillah sejak tanggal 6 Mei 2016 berarti sudah 5 tahun sekarang ya. Wah, hebat banget nih. Kalau boleh tahu nih, panggilannya Ibu atau Umi atau Teteh nih? Umi. Oh, Umi. Iya, beda soalnya dengan ngasuh anak-anak ya. Betul, beda dengan unit-unit yang lain mungkin ya, ibu guru begitu kan. Iya, siap. Kita di sini memang untuk pendekatan juga gitu. Pendekatan juga untuk anak-anak bahwa selain di rumah ada Umi, Abi atau juga Bunda gitu ya. Terus juga ada ayah gitu ya. Jadi berangkat ke sekolah pun mereka bukan ibu guru, ini Umi, ibuku begitu. Biar lebih nyaman. Betul, seperti itu. Ini tadi balik lagi kalau boleh tahu nih Umi Mida. Kok bisa sih ada daycare Qur'ani Al-Muhajirin? Padahal kan udah ada playgroup gitu di sini. Oke. Langsung jawab Alatif? Ya, langsung dijawab. Langsung jawab ya. Baik. Kenapa sih ada daycare gitu ya? Karena memang kita dari segi kebutuhan orang tua juga, dan juga hebatnya Al-Muhajirin itu selalu menyediakan untuk guru maupun karyawan yang memang mengabdi di Al-Muhajirin. Mereka kan sudah berkeluarga, sehingga punya anak. Nah, anaknya ini supaya juga nyaman, juga tidak selalu ikut-ikut dengan orang tua mengajar, ataupun dua-duanya ngajar betul soalnya, begitu kan ya. Jadi Al-Muhajirin menyediakan gitu ya, menyediakan daycare dan berbasis Quran begitu ya. Di sana itu supaya anak-anak nyaman begitu ya, bisa istirahat, makan, juga kita sediakan di sana untuk tidur siang dan lain sebagainya. Seperti itu Kak Latif. Kalau itu adanya tahun 2016. Betul. Kalau boleh tahu bisa diceritain nggak sedikit kenapa adanya di kampus 2 gitu? Oke, karena di kampus 2 itu memang untuk yayasannya begitu ya, untuk yayasan Al-Muhajirin kan belum ada. Yang ada kan yang sudah lama itu di kampus 1. Iya, di kampus 1. Karena Al-Muhajirin ini punya kampus 2 begitu kan, sehingga unit seperti SD, SMP, SMA begitu ya. Jadi tidak terlalu jauh begitu zonanya kalau menitipkan anak ini di kampus 1. Begitupun warga atau tetangga begitu ya di sana yang memang mereka ini banyaknya ini karyawan begitu ya. Dan pada saat
2016 ini kita bertempatnya di Pesona Cisere di perumahan. Sehingga perumahan itu kan memang banyak yang pegawai, kemudian karyawan yang di pabrik begitu. Orang ya. tuanya sibuk lah ya. Betul, sehingga memang ini adalah cocok begitu. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih kelebihan dari yang lain, kan tadi udah disinggung bahwasanya daycare Qur'ani ada Qur'ani. Selain daycare Qur'ani, kelebihan atau program unggulannya apa nih dari daycare Kampus 2? Karena namanya Qur'ani ya Latif ya. Karena namanya Qur'ani, kita program unggulannya ini hafalan Quran. Ada target berarti. Betul. Begitupun program unggulannya memang yang pertama ini adalah akhlak. Akhlak itu ya memang nomor 1 ya. Kemudian ibadah, kemudian Al-Quran. Nah, akhlak, pembiasaan kita menghormat kepada orang tua, menghormat kepada guru, kemudian memberikan kasih sayang sesama teman, begitu. Itu pun akhlak begitu ya. Kemudian dari segi ibadah kita ada sholat duha, kemudian ada sholat zuhur berjamaah, dan karena daycare pulangnya itu sore sampai jam 4, akhirnya sebelum pulang tuh kita sholat asar terlebih dahulu berjamaah. Betul. Kemudian ada juga hafalan-hafalan seperti hadis pendek, kemudian juga ada Asmaul Husna seperti itu. Nah, program untuk Qur'annya yaitu kita mengambil di tahfiz juz 30 seperti itu. Kalau boleh tahu nih Umi Mida, berarti itu nitipnya itu 1 tahun atau berapa tahun? Kita di sini memang atau bebas aja gitu. Betul, bebas aja. Daycare ini fleksibel. Tidak seperti sekolah gitu, yang memang harus ajaran awal tahun gitu ya. Ajaran baru bukan. Hanya memang kalau daycare ini karena usianya 2 tahun ya, atau 2 tahun setengah sampai dengan 6 tahun pun masih ada gitu. Jadi ada yang memang hanya 1 tahun, ada juga yang memang 2 tahun seperti itu. Itu dikembalikan kepada orang tua. Oh, jadi minimal penitipan anak tuh anaknya umur 2 tahun. Betul, atau harus lebih dari 2 tahun? Atau 2 tahun setengah lah. 2 tahun gitu, setengah. iya. Oh iya. Itu kalau yang 2 tahun nggak repot gitu, Umi? Insya Allah kita memang selalu menyediakan pembimbingnya gitu, atau pendampingannya, bisa juga disebut gurunya mungkin ya. Jadi bagaimana usia pengkelompokannya seperti itu. Misal kalau Latif nih punya anak nih 2 tahun kan, misalnya nih udah mau masuk nih ke daycare. Nah, siapa namanya, Abil ya? Abil. Misalnya Abil nih udah 2 tahun, berarti dengan 1 guru. Nah, jadi dipegangnya itu hanya 1 aja Abil, karena memang dia 2 tahun. Beda lagi dengan yang usia 3 atau 4 tahun. Bisa 2 sampai 3 anak ini 1 guru. Untuk yang 5 atau 6 tahun bisa 10 orang untuk 1 guru seperti itu. Kalau guru di daycare Qur'ani Al-Muhajirin 2 ada berapa sih? 1 orang guru laki-laki, kemudian ada 4 pembimbing, 1 kepala sekolah. Jadi ada 6 ya. 7. 1 guru laki-laki, 4 guru pembimbing, 1 kepala sekolah. Berarti 6 ya, 6. Maaf. Jadi ada 6. 6 ya. Gak apa-apa. Oke. Mudah-mudahan bertambah. Iya, maksudnya begitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Umi, kegiatan anak dari pagi sampai sore itu apa aja nih? Secara globalnya aja. Pagi kita senam dulu ya, sedikit senam pemanasan lah gitu, berbaris. Kemudian masuk kelas, sebelum pembelajaran itu kita sholat duha, terus murojaah yang sudah dihafalkan, kemudian doa-doa. Nah, kemudian nanti jam 9-nya baru kita ada kreativitas anak seperti melipat, motorik halus, motorik kasar tuh ada seperti itu, yang memang di banyak
sekolah atau PAUD ya, atau juga bisa dibilang playgroup gitu ya, ada kreativitasnya. Kemudian selain itu kita juga memang yang difokuskan adalah tahsin dan tahfiznya, seperti itu. Nanti siang kita istirahat, bangun jam 2, setelah sholat zuhur ya, sholat zuhur istirahat, bangun jam 2, kemudian nanti mandi, ya. Kemudian nanti setelah mandi itu ada murojaah lagi. Iya. Ya, setelah murojaah jam setengah 4, kemudian sholat asar, kemudian nanti menunggu orang tua penjemput. Penjemputan. Oke. Nih fasilitas apa aja nih Umi yang yang tersedia di Daycare Qur'ani? Ada kelas ya, tentunya ada kelas untuk pembelajaran, kemudian ada juga ruangan klasikal untuk memudahkan anak supaya seperti halakoh itu ya, seperti halakoh itu berbeda lagi. Kemudian juga ada tempat tidur ya, kemudian juga ada hamam atau kamar mandi. Dapur, ruangan bermain, ada yang di luar juga ada yang di dalam, seperti itu. Itu kalau akuarium masuknya apa teh? Bagus itu di sana. Itu ya memang anak kan memang seneng gitu ya, dengan yang hidup-hidup begitu ya, dengan alam gitu ya. Jadi ketika ada ikan yang mewarnai sajalah seperti itu. Hiasan ya. Betul. Terindah. Oke. Kalau boleh tahu hafalan paling banyak nih lulusan Daycare Qur'ani Kampus 2 ini berapa juz nih? Oke. Biar saya tidak salah ya, Latif, saya lihat ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Sebelum ke target mungkin ya, kita ada model dasar menghafal, Latif. Oh, ada modelnya. Betul, model dasar menghafal untuk usia dini ini, Latif, tahfiz dulu. Oh, tahfiz jadi dulu. Kan biasanya tahsin dulu ya, membaguskan dulu bacaan Quran. Tapi untuk usia dini ini memang luar biasa bedanya seperti itu. Jadi tahfiz karena mereka kan memang audio visual ya, mendengarkan dulu, kemudian nanti tahsin, kemudian nanti baru terjemah, seperti itu. Baik, untuk apa tadi? Hafalan targetan mungkin ya. Targetannya mungkin ya. Oke, targetan itu kita lihat di lulusan dalam target harian atau semester ya. Ini 1/4 juz ya. 1 semester. Betul, maaf 1/8 juz. Ya, 1/8 juz itu dari surah An-Naba ya sampai dengan At-Takatsur. Seperti itu. An-Naba sampai An-Nazi'at dulu, kemudian nanti At-Takatsur sampai Anas. Oh gitu. Seperti ada tahapan-tahapannya. Betul. Jadi ada anak ini ada yang dari atas gitu ya, ada juga dari bawah. Kalau dari bawah ini kalau untuk semester per semesternya gitu ya, karena kan kita 1 tahun itu 2 semester. Kalau kita mengangkatnya ini 1 tahun, berarti dari surah An-Naba ini sampai dengan At-Takwir. Seperti itu. Untuk surah pendeknya berarti dari surah At-Takatsur sampai dengan Anas. Seperti itu. Itu sampai yang umur 2 tahun juga di ngafalin teh? Iya, betul. Kalau boleh tahu itu cara ngajarinnya gimana? One day one ayat. Oh, one day one ayat. Ya, one day one ayat yang memang ini adalah sebagai dari program kurikulum tahfiz kita, one day one ayat. Jadi semua daftar pemetaan ayatnya itu sudah terdaftar gitu, Latif. Ya. Kalau kita bisa memunculkan slide-nya mungkin ya, bisa. Itu sudah pemetaannya per surah ada, per ayat ada, dan per pertemuan. Kenapa pertemuan? Karena memang ada surah yang ayatnya panjang. Kalau surah yang ayatnya panjang begitu ya, itu akan dipenggal. Dipenggal-penggal. Kalau misal nih, kalau surah An-Naba
amma yatasaalun. 1 hari cukup. Ya, seperti itu. Tapi kalau surah Al-Asr ya, surah Al-Asr yang ayat 3-nya ini kan panjang. Ya, illalladzina amanu wa 'amilus sholihat, sampai situ aja. Nanti besoknya dilanjut lagi. Iya, besoknya dilanjut lagi sampai ayat terakhir seperti itu. Luar biasa nih, bagi yang punya anak bisa dititipkan di Daycare Qur'ani Al-Muhajirin Kampus 2. Iya. Selain amanah juga anak kita bisa hafal Al-Qur'an. Ya, insya Allah. Dan tentunya Al-Latif ini istiqomah sebetulnya. Juga kita memang punya apa ya? Punya kekhasan khusus ini dengan orang tua itu sinkron gitu. Seperti itu. Jadi ketika kita mengajarkan anak ini Al-Qur'an atau tahfiz begitu ya, kemudian ke rumah ini mereka menyetorkan kembali ke orang tua. Ada seperti tugas itu. gitu. Betul gitu. Orang tua pun memang ini adalah sebagian daripada mendukung gitu. Nggak abai ya, kalau udah hafal udah. Iya, daya dukung untuk anak. Jadi menitipkan tidak sekedar menitipkan seperti itu, Kak Latif. Jadi orang tua pun tahu begitu bahwa menitipkan saya di Daycare Qur'ani ini, tugas saya pun sebagai orang tua di rumah harus seperti uminya yang ada di sekolah, seperti itu. Gitu. Jadi sama-sama memang kita belajar juga. 1 bulan sekali Latif dengan orang tua ini kita sudah berjalan, sudah dari bulan kemarin ya, sudah berjalan untuk sama-sama kita mengaji Al-Qur'an, juga hafalan Al-Qur'an yang memang dengan targetan anak di rumah dan anak di sekolah. Jadi yang belajar itu bukan hanya anaknya aja, Betul, orang tuanya juga dibimbing. Subhanallah, luar biasa sekali ini Daycare Qur'an. Ini udah program udah berjalan berapa tahun teh programnya? Iya, dari 2016 ini. Oh, sudah. dari dulu juga Betul, udah sampai sudah. sekarang. Karena memang kalau pemetaan sih kita seiring berjalan ya begitu ya. Jadi dibaguskan lagi seperti itu. Juga kan kita dikuatkan oleh divisi tahfiz, DPMP begitu ya. Jadi kita semakin semangat lah gitu untuk mendidik anak-anak yang di usia dini ini. Wah, kok keren ya, bisa gitu menghafal Quran seperti itu. Saya juga kan merasakan sebagai orang tua sulit gitu untuk ngajak anak ngafalin dan sebagainya. Seperti itu. Tapi bisa ya di sana ya. Insya Allah. Karena memang ini juga amanah dari Pak Kiai. Yang terpenting adalah sabar dan ikhlas. Dan ketiga adalah istiqomah. Sabar, ikhlas, istiqomah. Okay. Itu. Sebelum yang terakhir teh, minta trik dan tipsnya nih. Kan anak-anak itu enggak semuanya bisa diatur, kemudian karakternya berbeda-beda. Untuk menanggapi atau menyikapi semua yang perbedaan karakter anak-anak ini gimana tuh dari Daycare Qur'an? Saya jawab 1 kata aja kali ya. Apa boleh? Oke, biar singkat ya. Dengan metode menyenangkan. Itu aja. Metode menyenangkan. Iya. Karena kalau tidak begitu, misal gini, hei kamu Hasna, ayo kita menghafal. Gimana mau gitu kan? Gimana anak itu, oh iya Umi mau, enggak, dia malah serem banget sih, gak mau nolak gitu ya. Ya gitu. Mendengarkan hafalan, mendengarkan Al-Qur'an gitu ya. Jadi dia tutup telinga gitu. Tapi kan ketika kita berceria, senang begitu ya, bahagia, ayo ke sini anak-anak, kita menghafal yuk gitu kan. Jadi memang dengan metode menyenangkan seperti itu. 1 aja itu Latif. Kitanya harus tetap ceria lah gitu. Betul, seperti itu. Latihan mental berarti. Karena memang ya namanya kita menghadapi anak-anak yang karakternya berbeda-beda juga begitu ya. Ya tidak ada kata lain selain sabar, ikhlas, istiqomah. Sabar, ikhlas, istiqomah, luar biasa sekali. Ini terakhir nih Umi, buat teman-teman sahabat Al-Muhajirin TV mungkin yang mau mendaftar nih, boleh nggak dikasih bocorannya
dengan fasilitas tersebut, dengan pembelajaran Al-Qur'an, bahkan pembelajaran Al-Qur'annya bukan hanya untuk anak tapi orang tuanya juga dibimbing. Nah, untuk penitipan anak ini per semester atau per tahunnya berapa lah gitu? Atau per bulan ya per sebetulnya? bulan. Iya. Oke. Untuk semua ya. Iya, untuk semua. Secara umum ya, Secara biaya secara umum ini kita per bulannya infak 850, sudah dengan menu sehat, kemudian makan siang 1 kali, pendampingan untuk pendidikan anak, Iya. kemudian juga ada untuk intensif tahsin dan tahfiz seperti itu. Pengasuhan sudah berikut, pokoknya udah semua bersih dari dari pagi gitu ya, dari jam 7:30 sampai jam 4 seperti itu. Dengan bimbingan Al-Qur'annya itu 2 kali 2 kali sesi. Sesi pertama pagi, sesi keduanya nanti sebelum sholat asar. Sorenya gitu. Kalau soalnya siangnya kan istirahat. Betul. Ya. Dengan 850 anak kita terjamin sehat, kemudian mencintai Al-Qur'an, apalagi yang ditunggu? Cinta dengan Al-Qur'an. Cinta dengan Al-Qur'an. Ya. Karena dididik dari kecil ya Umi ya. Oke. Subhanallah. Oh iya, Latif. Iya, ada punya teman. anak kan? Punya. Mau nggak cinta terhadap cinta memiliki cintanya Allah? Oh, mau dong. Mau dong gitu mau kan. Dong, gimana nih? Aku punya doanya. Coba Umi. Ya. Tapi ikuti ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu dan cinta orang yang mencintaimu serta cinta terhadap amal yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. So sweet banget nih doanya. Jadi ini adalah doa untuk kita semua mendapatkan cintanya Allah. Subhanallah. Setiap sholat ya Kak Latif ya. Iya, seperti itu. Anak-anak diajarin ini Umi. Insya Allah. Wah, luar biasa. Orang tuanya juga berarti. Iya, harus. Subhanallah. Oke, mungkin perjumpaan kita sampai sini dulu Umi. Mungkin nanti kalau boleh bawa anak-anaknya kita lihat umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun hafalan Al-Qur'an ya di Al-Muhajirin TV. Karena sekarang lagi weekend ya, jadi nggak bisa dibawa nih. Iya, nggak apa-apa. Biar orang tuanya pada semangat. Oke, siap. Soalnya kan kebahagiaan orang tua itu lihat anaknya, wih bisa hafal sekian ayat juga udah pasti seneng kayak gitu. Terima kasih Umi Mida atas waktunya. Dan terima kasih atas inspirasi dan ajaran cintanya. Oke, sip. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa ditiru oleh sahabat Al-Muhajirin di rumah ya. Iya, baik. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Umi Mida.